warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa itratihi. Al-Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nanti kemarin wa malaikatihi ya. Wa kutubihi wa rusulih wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah. Ya, kitabe Allah ditakdirkan dari kitab-kitab dari Allah. Ya, atau kitab-kitab milik Gusti Allah. Mau ditakdirkan pakai min atau pakai lam. Dan ini merupakan standar ya dari keimanan seseorang. Secara format dan formalnya itu adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ilaika berarti Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik ya berarti kitab-kitab yang terdahulu sebelumnya. Mulai dari awal yaitu kitab apa? Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil. Juga ada dalam bentuk mushaf. Maka Imam Naufal dalam I'jazul Adad fil Qur'anil Karim itu kitab Taurat, kata Taurat disebutkan oleh Al-Qur'an itu 18 kali. Aku tidak tahu ngitung enake maca kitab nih ngoten nggih. Ya, kitab I'jazul Adad fil Qur'anil Karim. Dan itu berbentuk kitab, makanya tidak berbentuk mushaf saja, tapi berbentuk kitab. Makanya Quran mengatakan wa ataina Musal kitab, dan aku datangkan kepada Musa yaitu kitab. Nah, bahasanya menggunakan kata kitab, bukan suhuf. Walaupun suhuf itu ada. Ya, Nabi Adam punya suhuf, Nabi Ibrahim juga punya suhuf. Juga ada suhufi Ibrahim wa Musa, kan begitu. Nah, turunnya 12 sebelum Masehi. 12 abad sebelum Masehi. Jadi 1200 tahun sebelum Masehi. Ya, itu namanya kitab apa? At-Taurat. Itu bahasa Ibrani, artinya at-tasyri'. Jadi di sana ada jalan yang ditunjukkan oleh Allah menjadi petunjuk bagi orang-orang dari Bani Israel. Ya, harus kita beriman itu. Kemudian ada kitab namanya Zabur. Dalam mufrad bahasa Zabur disebutkan Quran 3 kali. Zabur. Yang banyak dalam bentuk jamak Zubur. Ya, 3 kali. Ya. Kita apa tahu ngitung nih ya. Itu kita baca dalam kitab saja. Jadi apa artinya Zabur? Itu al-maktub. Ya, al-maktub fil lawh. Itu namanya disebut dengan Zabur. Kemudian Injil. Injil juga dalam bentuk kitab. Ya. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya, diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi bagi kita Isa itu adalah seorang nabi. Dan Allah menolak keras kalau dianggap sebagai atau sebagai anak Gusti Allah. Bahkan Allah menggunakan kata subhana. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayyan dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fi yamtarun ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhana. Tidak mungkin Tuhan memiliki apa? Anak. Kalau punya anak logikanya punya cucu, lalu jadi keluarga besar ketuhanan kan. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu jelas itu dia adalah seorang nabi. Maka ketika ibunya Maryam, karena Maryam itu putri dari Sayyidina Imran. Ya, berarti Nabi Isa cucunya Imran.
kalau kita beranggapan, kalau ada orang beranggapan Isa itu adalah anak Tuhan, berarti cucunya siapa? Imron. Lalu siapa Tuhannya Imron gitu nih? Ya, Tuhannya Imron siapa? Masa setelah peradaban manusia sekian ribu tahun baru nyusul ada Tuhan baru? Loh, iki Tuhan kok baru? Ngapunten telat. Ya. Makanya kita yakin Nabi Isa adalah, ya, dia diberi oleh Allah kitab apa? Injil. Jadi kalau disebut, kalau ibunya ya ukhta Harun makana abuki mra'as sawi wa makanat ummuki baghiya fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullah. Ya, ini di antara bayi yang bisa bicara itu adalah Nabi siapa? Nabi Isa alaihis salam. Ya, jadi ini kita percaya. Dan kemudian ada namanya yang terakhir Al-Qur'an. Dalam banyak penyebutan ada Al-Furqan, ada Az-Zikr, ada Al-Huda, dan semuanya ini turunnya pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan ya. Al-Qur'an dari 114 surat. Kemudian para ulama membagi ini ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Kalau surat Madaniyah itu lebih sedikit karena jumlahnya cuma 28 surat. Yang banyak adalah Makkiyah. Sisanya berarti 86 itu adalah surat apa? Makkiyah. Diturunkan oleh Allah kepada nabinya qablal hijrah. Nah, ada pandangan ulama begini. Dalam ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar. Pada waktu Lailatul Qadar, sebuah malam yang Umar mengatakan innallaha katama Lailatul Qadri fi Ramadan. Begitu juga ya, kan ada innallaha katama sittata asya fi sittati asya, Allah merahasiakan 6 dalam 6 di antaranya adalah innallaha katama Lailatul Qadri fi Ramadan. Nabi Musa niku nate ngajokno proposal ditolak. Ngajar proposal tapi ditolak. Berturut-turut ya. Itu dalam ada itu kalau tidak salah dalam Tambiul Ghafilin ya, Nasr bin Muhammad itu menuliskan ada beriwayatkan hadis itu ya, Abu Lais As-Samarqand ya, itu ajidu fil alwah, kata Nabi Musa itu, saya menemukan di lauh ya, ummatan ya, kafaratu khotoyahum khamsu sholawatihim. Saya menemukan di sana ya Allah, di lauh itu ada papan yang dimana umatnya ya, dimana ada umat yang pengampun dosanya adalah sholatnya. Ij'alhum ummati ya Rabbi, jadikan umatku ya Gusti Allah. Ora tolak itu terus ya. Saya melihat ya Allah ya, ummata ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ij'alhum ummati la hum ummatu Muhammad, umatnya Muhammad itu tolak itu terus ya. Sampai akhirnya mikir Nabi Musa ini ya, sampai dikatakan hatta ka'annahu tamanna ayyakuna min ummati Muhammadin. Nabi Musa sampai tenger-tenger enak ae umpama dadi umatnya Nabi Muhammad. Gak usah dadi nabi apa. Dadi umatnya Nabi Muhammad kok enak kabeh ya. Ininya itu. Kemudian Allah pahami nabinya lagi proposal ditolak bolak-balik gitu ya. Berpikir ini gimana ya kredibilitasnya. Nah, begitu ditolak bisa ngenangen, kemudian apa namanya? Allah kemudian memberikan suhuf kepada Nabi Musa niku apa khutma ataituka inni istofaituka birisalati wa bikalami, kata Allah, aku sudah memilih kamu sebagai sang pembawa risalah ya. Fakhud ma'ataituka, ambillah yang sudah aku berikan kepadamu, wa kun minasyakirin, jadilah kau yang bersyukur, rasa pengen ngono. Ini khusus umatnya Kanjeng Nabi itu. Nah, termasuk diantaranya diberikan namanya Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr, dirahasiakan oleh Allah. Nah, ini
Lailatul Qadar itu bagaimana turunnya, yang banyak kita menggunakan pendapat Imam Asy-Syu'abi atau Asy-Sya'bi yang mengatakan Lailatul Qadar itu Quran turun fi jumlati wahidah, dalam jumlah yang satu, fi sama'id dunya, dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunya. Setelah dari sama'id dunya kemudian diturunkan kepada Rasulullah secara tadrijian, secara berangsur-angsur dengan mentadbikkan sesuai dengan situasi kondisi yang dibutuhkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Karena diawali dari di Gua Hira ya 17 Ramadan, diakhiri pada tanggal 9 Dzulhijjah ya. Haji wada itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu tapi kalau menurut pendapat Imam Muqatil dan Imam Al-Mawardi, kata anzalnahu, aku turunkan Al-Quran, itu ay azharna. Jadi aku tampakkan semuanya. Semuanya saya tampakkan. Berarti Quran itu diturunkan kepada Nabi itu jumlah tawahidah. Ya, secara idhar. Pertelon nampaknya, kelihatannya begitu. Tapi disimpan oleh Jibril dan diberikan secara berangsur-angsur. Tapi pendapat yang paling banyak diikuti adalah pendapat siapa? Imam Asy-Sya'bi yang mengatakan bahwa turunnya adalah jumlah tawahidah dari Lauhil Mahfuz, dari Sidratul Muntaha menuju Sama'id Dunya, kemudian baru diturunkan secara tadrijian. Ini Al-Qur'an. Dan oleh Allah dipilihkan menggunakan bahasa Arab. Karena ini bahasa mukjizat. Ya. Dan abadi sampai sekarang. Orang-orang ajam bisa ngomong Arab, bisa membaca Arab. Maka yang paling berjasa untuk mengembangkan bahasa Arab di Indonesia itu awalnya adalah pesantren. Ya. Ini dalam bentuk bahasa Arab dan berlangsung sampai sekarang karena bahasa mukjizat. Makanya kalau kita baca bahasa Arab itu seolah-olah baru. Ya. Bahwa kitab Arba'in Nawawi ini disusun oleh Imam An-Nawawi. Tapi kalau sekarang kita baca seolah-olah kitab ini kan baru. Ya, karena di Indonesia itu ada kitab yang masih komprehensif, ya, namanya kitabnya Negara Kertagama, ya, dikarang oleh Empu Prapanca. Ya, yang oleh UNESCO itu dinyatakan sebagai memori dunia tahun 2008. Orang kalau membaca kitab Negara Kertagama, yang itu arkeolog yang merubah Negara Kertagama namanya. Kalau Empu Prapanca itu menulisnya dengan dasa warnana. Jadi bukan dengan nama Negara Kertagama. Itu disusun tahun berapa? Itu abad ke-13, tahun 1003. Tapi orang baca sudah nggak bisa. Kenapa? Karena ditulis tidak menggunakan bahasa Arab, tapi menggunakan bahasa Jawa kuno. Kan saya katakan ada 3 bahasa yang berpengaruh pada peradaban manusia. Ya, atau 4 bahasa. Yang 3 ini sudah al-maghfur lahum almarhumin. Sudah mati semua. Termasuk Jawa kuno, Hono Coroko. Orang nggak bisa nulis sudah. Sampai iso nulis Hono Coroko. Nggak bisa. Basa saya salah gitu. Basa Jawa biasa no. Dalem nembe wungu ae. Jenengan apa mboten tangi ya. Kula badhe dahar, monggo jangan main jablok. Kita bahasa Jawa aja kadang-kadang masih salah, itu belum lagi Jawa kuno. Kemudian bahasa Yunani yang asli itu di Yunani sendiri sudah mati, termasuk bahasa Sanskerta. Nah, ini ditulis dengan bahasa Jawa kuno. Maka orang baca itu seolah-olah ini kitab dikarang sebelum Masehi. Padahal Empu Prapanca membuat ini abad ke-13. Ya. Abad keberapa? 13. Berarti sekitar 200 tahun sesudah Imam Ghazali mengarang kitab Ihya. Tapi kalau kita membaca kitab Ihya seolah-olah baru. Ya, kita membaca Fatihah yang turun di abad ke-6 saja seolah-olah baru. Kenapa? Karena ini adalah bahasa disebut dengan bahasa apa? Bahasa mukjizat, bahasa mukjizat, ya. Dan itu
Kalau Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim." Akhirnya berkembang terus sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Bahkan ilmu-ilmu gramatika itu dikarang ya kebanyakan bukan orang Arab, tapi orang mana? Orang Ajam. Abul Aswad Ad-Du'ali di antaranya ya. Imam Sibawayh dari Persia. Bukan dari Arab, malah dari dari Ajam. Bahkan di Indonesia ini kitab yang sudah kecil saja itu bisa dicuwilin namanya dimaknani utawi iki kurang cilik. Ya. Kita meneliti satu kata seperti itu yang paling banyak itu ya. Masih Alfiyah justru dikarang oleh orang Spanyol, Al-Jayyan. Ya. Jadi Alfiyah dikarang siapa? Ya, siapa? Jamaluddin bin Abdillah bin Malik itu orang mana? Orang Spanyol. Ya, termasuk yang mengarang Jurumiyah. Siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji itu dari mana? Dari Maghribi. Dari mana? Maroko. Teman kan ada podo ngapal Imriti. Imriti itu karena siapa? Ya. Imam Syaraf bin Yahya bin Umairah. Al-Imriti itu dari mana? Dari Mesir. Sampeyan ngaji takrib. Takribnya. Ya. Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahan itu dari mana? Dari Iran. Ini kelebihannya di situ. Ya, bahkan para hufat itu banyak sekali dari Indonesia. Coba kalau para hufat itu misalnya digaji pemerintah, dibayar pemerintah, bayarannya setingkat pegawai negeri wae iki APBN sejebolon. Saking katanya sing ngapal Quran, mau hafal Quran ora paham-paham lah ya hafal. Nah kalau sampean nulis masjid umpamane wong omai zat kang mulya malah aneh. Kalau Baitul Karim, ya, masjid Baitur Rahim, ya, masjid mana sampean gawe pondok ya, pondoke jenenge Pondok Pesantren Sabaro Sauntoro. Hasil sekabeh perkara. Ada. Ya saya tunjukkan, saya pernah di sana kok. Ya, Pondok Pesantren Sabaro Sauntoro hasil sekabeh perkara. Iki nek santrine jenenge Yantono Togoto ya. Nah, itu. Jadi ini apa namanya? Dari bahasa Arab ya. Itu dibanggakan oleh UNESCO. Negara Kertagama itu banggakan. Karena di sana berbicara tentang tata desa yang kemudian menjadi sebuah pemerintahan. Coba bayangkan, Imam Al-Mawardi itu abad ke-9, tahun berapa lah lain, sekitar tahun 970 sekian. Itu sudah mengarang kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Apa? Al-Ahkam As-Sultaniyah. Itu luar biasa. Sudah mengarang kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah itu tahun abad ke-10. Jadi katakanlah 300 tahun sebelum buku Dasa Warnana yang dikarang oleh Empu Prapanca. Kita kalau orang baca dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah itu ya, karena ditulis dengan bahasa Arab, jadi seolah-olah kitab ini baru ditulis kemarin. Inilah kehebatan dan kelebihan dari bahasa Arab. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah menggunakan bahasa Arab dengan berbagai macam sifatnya. Kadang-kadang Allah menyebut ini Yasin wal Qur'anil Hakim. Gitu? Ada yang dengan Quran disifati dengan mubin. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa zikru wa Qur'anum mubin. Kadang-kadang menggunakan kata karim, menggunakan kata majid, menggunakan kata aziz. Ini Al-Quran. Jadi jangan diposisikan Al-Quran itu seperti buku bacaan biasa. Dia bacaan yang mulia, bacaan yang bijak, bacaan yang agung, ya, bacaan yang majid, bacaan yang bisa menjelaskan. Lah menjelaskannya bagaimana? Kemudian lahirlah beberapa para mufassir. Nah, baik itu dia mentafsirkan dengan cara ada tiga metode. Satu adalah al-maksur, ya, tafsir bil maksur. Ada banyak itu ya, seperti tafsir Ibnu Abbas, ya, termasuk tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir At-Tabari itu digolongkan kepada al-maksur, ya. Tapi juga ada yang dia menggunakan
metode birra'yi, karena perkembangan itu. Jadi dia tidak lagi hanya melulu kepada sahabat, tidak melulu kepada tabi'in, tidak melulu berpegang kepada hayatus sahabahnya, tetapi juga perkembangan disiplin pengetahuan termasuk gramatika, ya. Termasuk di sini adalah tafsir Jalalain, ya, yang dikarang oleh Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Itu kedua-duanya dari Ghairah Birra'yi. Ya, ada tafsir yang bil maksur, ada tafsir yang birra'yi. Ya. Ini ada tafsir yang disebutkan bil isyari. Ini penafsirannya berpangkal pada bahwa Al-Quran itu setiap katanya, setiap kata dalam Al-Quran itu punya muatan, bahkan setiap huruf. Ini namanya tafsir gaya isyari, dengan metode isyari. Lain dengan al-ma'sur, karena dasarnya adalah dari hadis, kemudian dari peristiwa kehidupan sahabat, kemudian atau khobar, ya, lebih dijelas begitu. Kemudian ada dari masa tabi'in, ya, atau bahkan langsung dari Nabi seperti tafsir Ibnu Abbas. Tapi kalau yang bil isyari itu dia berpedoman begini. Al-Quran itu bisa difahami dengan cara zahir, dengan cara ghaib. Ya. Kalau Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau saya turunkan Al-Quran di atas bukit, tentu meledos. Terus sampean berpikir, lah Quran diciptakan gunung apa meledos? Ya ora, malah kehilangan gula ini semak-semaran. Berarti ada makna lebih dari hanya sekedar bacaan, lebih dari sekedar tulisan. Ya. Kalau Sayyidina Ali mengatakan lau fassartul basmalah la mahtamalat zamanun ba'ira. Kalau saya mau mentafsirkan bismillah saja, tidak muat tuh kitabnya, dimuat oleh 70 onta. Ya. Lah sampean ya iso, tapi kitabnya mbok tulen nggone watu gawedhe si citara itu ya. 70 onta tidak akan muat. Maka penafsiran sampai ini diringkas dalam ini bil isyari juga. Di samping ada maksurnya, ya, di samping juga ada ro'inya, lebih menonjolnya kepada al-isyari. Maka di sana utarakan kalau baknya bismillah, itu harfun syafawi tanfatihu fi asyafa malah tanfatihu fi. Gak ada orang yang bibirnya bagus seperti ngomong bak. Nah, jadi kalau bak itu kan orang ngomong mingkem total, kalau ngomong mangap total. Bak, nah gitu kan. Lainnya mana mulai alif sampai ya nggak ada. Ada mim tapi mingkem nih, mim enggak ada me, berarti mim, ya, ba. Dan pintu surga itu terbukanya persis kayak bibir mengucapkan ba. Dan ketika manusia besok di mahsyar semuanya membisu, mereka baru bicara. Dan awal yang dikatakan bibir, awalun fitahi famiz zaratil insaniyah hina qala Allah azza wa jal alastu birabbikum qalu bala. Jadi pertama bibir jeplak tangan ini ya, itu ngomong ba, yaitu ketika menjawab alastu birabbikum, mereka menjawab bala. Tuh, itu dari satu hurufnya. Kemudian di situ pada titiknya, titik itu nuktoh. Ana nuktotul wujud al-mustamiddu minikul mawjud. Saya ini pusat hidup dan semuanya bergantung kepada saya. Diringkaskan. Ini tafsir gaya apa? Isyari. Jadi tidak seperti, jadi kalau ada gerakan kayak Muhammad Abdui mengatakan kembali kepada Quran, itu kayaknya bagus, tapi itu bahaya bener. Karena bagaimana dia memposisikan, kita disuruh memposisikan Quran kayak koran. Asal moco, asal tidak begitu. Dari bacaan Al-Quran dalam kandungan ada al-murafa'at, ada al-matniyat, ada al-jinaiyat, ada al-iktisadiyah wal maliyah, ada itiqadiyah. Ya, macam dari sekian banyak Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sekedar hanya dibaca, ini Quran kok orang ngomong soal elektro. Karena Quran itu bukan sekedar bacaan biasa dan bukan kitab ilmiah, tapi kitab yang agung yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lalu dikembalikan langsung semuanya kepada Quran. Karena itulah maka kita bermadzhab. Karena itulah kita percaya kepada para mujtahid.
gitu kan, mulai dari mujtahid mutlak turun terus sampai mujtahid ashabil intiqalat wa nukila wa naqala ba'dum ya, sampai mujtahid ashabil aqwal seperti wakila waqala itu. Karena apa? Karena para mujtahid itu dasarnya itu semuanya juga Quran hadis. Jadi ojo sok sampean kembali kepada Quran hadis. Lu sapira paham? Kita memperpiranti pemahaman untuk memahami Al-Quran itu luar biasa. Soalnya harus paham bahasa Arabnya. Kemudian bagaimana mengartikan Quran itu melalui Al-Ma'sur dari hadis-hadis Nabi yang bertebaran sekian banyak. Oh, kenapa Anda percaya kepada Syafi'i? Bukankah Syafi'i manusia? Lah kemudian dia dalil pakai hadis. Hadisnya dari mana itu hadisnya dia? Hah? Oh, hadis Bukhari. Loh, kapan gue kenal Bukhari? Kenalmu Bukhari kan bagus gue goreng. Gue kenal kapan gue Imam Muslim dari Naisabur. Dan kemudian Anda percaya yang menempatkan bahwa Bukhari Muslim adalah min as-sahih asan itu siapa? Ya para ulama-ulama itu. Malah ono sing rodok gendeng pisan muni Imam Syafi'i kenapa hatinya tidak mengambil dari hadis Sahih Bukhari? Lah gendeng dah. Oh, Imam Syafi'i lahir tahun 767, Imam Bukhari ya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari lahirnya tahun 810. Imam Syafi'i 820 wafat. Ya mosok ono wong sepuh kiai anut bayek ini kebun sugudel ngene. Ya. Jadi ini para mujtahid begitu kan semuanya pakai Quran, hadis, ijma, qiyas. Kan gitu kan? Cuma kalau Hanafi ditambah dengan istihsan kan gitu, ya. Jadi al-hujjah allati akhadha Syafi'i wa Malik laysat mutaba'idatan fil akhdi, mengambilnya tidak berjauhan, ya. Walakinnahum yakhtalifuna fi tariqatil istinbat. Mereka itu berbeda di dalam cara mengistimbatkan. Karena memang Quran itu adalah al-mubin. Tapi bukan hanya sekedar Al-Mubin, tapi juga Al-Majid. Bukan hanya Al-Majid, tapi juga Al-Karim. Bukan hanya Al-Karim, tapi juga Al-Aziz. Gitu loh. Nah, dari pemahaman Quran itu, kemudian lahirlah beberapa piranti-piranti ilmu pengetahuan. Ya, yang rujukannya kepada Quran. Makanya sampean ngaji kan, ngaji menjadi kayyafamu ma'anil Qur'ani wa sunnatid datiqatil. Kan sederhana saja. Kalau cara memahaminya bagaimana? Ini pirantinya begitu sangat banyak sekali. Ya, kita ikut karena apa? Karena Imam Asy-Syatibi itu mengatakan fatwal mujtahidin, fatwanya para mujtahid binisbah lil awam kal adillati syar'iyyah binisbah lil mujtahidin. Jadi kalau kita ngaji takrib, kalau kita ngaji kitab-kitab Al-Kutub At-Turasiyah itu ya kita ngaji gitu, itu berarti ya sama saja bagi orang awam kayak kita itu adalah dalil-dalil syar'i. Sebagaimana para mujtahid ya itu menjadikan Al-Quran hadis sebagai dasar karena mereka menggali hukumnya itu cukup pengetahuannya karena hafal ratusan ribu hadis bahkan jutaan hadis. Lah kene apale mau innamal a'malu bin ngono kuwi wani nyalah-nyalano madhabnya. Aneh to. Iku ya ora ngerti hadis riwayat Bukhari. Lah kowe ngerti kon ndi? Bukhari ora ngerti, bukune dicetak, cetake Sasa kan madhabe Sasa malah gitu. Ya, kalau bagi saya tidak masalah karena saya percaya. Makanya di situ ada madhab. Ya. Kemudian dari itu lahirlah dari tingkatan-tingkatan kita fahami karena mereka dasarnya juga kembalinya kepada Al-Quran dan hadis. Itu kelebihan dari apa? Al-Quran. Dan dia Al-Quran ini merangkum dari Al-Kutub Al-Munazzalah qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya itu sudah dirangkum semua di dalam Al-Quran. Ya. Jadi semua dirangkum dalam Al-Quran dan menjelaskan kedudukan ini, bagaimana Injil, bagaimana Taurat, bagaimana ini. Jadi kalau kitab dulu itu diturunkan misalnya kalau Taurat Nabi Musa untuk Bani Israel. Nah, tapi Bani Israel itu kan dari ada beberapa firqah. Jadi kalau Nabi mengatakan iftaraqat al-yahud ala 71 firqah, waftaraqatin nasara sekian firqah, wa sataftariqu ummati ala 71 firqah. Nah ini gitu ada. Yahudi juga begitu. Ada Yahuda, ya, ada
Robana, Robin, ada Robin, tapi semuanya itu adalah kelompok Bani Israel. Ya, hanya khusus kepada Bani Israel. Ya. Tapi kalau Al-Quran itu untuk semuanya, berlaku untuk secara kesemuanya. Berarti bersifat kosmopolit. Ini Al-Quran. Ya, yang kita pegang, yang al-muta'abbad bi qiraatih, baca saja itu sudah berpahala. Mocotok niku berpahala. Ya. Nah, dulu Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi. Kalau Nabi ditanya, ya Rasulullah, hadza wahyun am qaulun? Maksudnya ini wahyu atau ucapan panjenengan. Kalau dikatakan bal hadza wahyun, ini wahyu, atau bal hadza amrun, biasanya sahabat langsung ambil apa adanya, yang seadanya apa. Kalau kertas ya kan belum ada kertas kan. Karena belum ada pabrik pulp. Dulu saya masih kecil aja nulis pakai grip. Tahu grip ya? Terus menghabunya pakai sosor bebek ini. Ya, sekarang bebeknya udah disosor semua ya, dijual bebek goreng gitu ya. Itu pakai sosor apa? Bebek. Ya, kita berterima kasih penemu pabrik pulp sehingga lahirlah kertas. Kalau tidak kertas, kita nulisnya di batu. Nulisnya pakai sekolah pakai nanti kalau pabrik kertas nggak ditemukan, kamu sekolah nggak pakai tas, pakai gerobak ngangkat batu semua. Belum lagi kalau waktunya semesteran. Semesteran loh, terus kuwabe ngerjano nganggo watu lah sing rumput numpuk gurune. Tekan omah gawe bangunan kene. Lalu ditulis di pelepah kurma di mana, kalau nggak ada di pasir dikasih tanda gitu ya. Ini mereka menghafalkan. Dari Nabi menyampaikan, berpencar-pencar. Ya. Kemudian setelah Nabi wafat, banyak penghafal Quran. Karena Allah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaga. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Abu Bakar, siapa yang usul? Umar bin Khattab. Ini tulis Quran. Abu Bakar jelas mengatakan, ya, anaf'alu ma lam yaf'al bin nabi, apakah saya melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi? Karena tidak pernah Nabi menjangankan itu. Kemudian diberikan alasan, dibenarkan oleh Ali, diberikan oleh Abdurrahman bin Auf, dibenarkan oleh akabirus sahabah, dikumpulkan. Wafatlah Umar, disimpan di rumahnya Hafsah. Ya, pada masa Utsman memerintah, ya, itu Hudzaifah al-Yamani, ya kalau nggak salah Hudzaifah al-Yamani mengusulkan, karena bacaan yang tersebar di mana-mana, karena Islam ekspansinya sudah sampai ke Rusia, sudah sampai ke Azerbaijan tuh ya, sudah sampai ke India, sudah sampai ke Cina, sudah sampai gimana? Ya, ini kalau nggak disatukan dalam bacaan repot. Kemudian Sayyidina Utsman menunjuk Zaid bin Sabit dan siapa? Abdullah. Ya, itu dikumpul ya, Abdullah bin Zubair menjadi pimpinan tim, dikumpulkan, dituliskan dari para penghafal-hafal Quran itu, disatukan dalam bacaan dengan catatan kata Utsman, kalau terjadi perbedaan maka dikembalikan kepada bacaan Quraisy. Karena bacaan Quraisy itu yang paling fasih, ya. Bacaan apa? Quraisy. Makanya orang Arab Quraisy sebenarnya ngaji nahwu mesti ja'al fata, ra'aitul fata, wa maratu bil fata. Orang muni ja'al fatayu, ya, ra'aitul fataya. Kenapa? Alasannya ta'adur, mergo repot. Sing muni repot lho sapa? Wong kono. Kowe ja'al fatayu repot. Jare sapa? Wong biasa ngomong laler mi berneri le sepur ngene mangene. Ya, kalau ja'al qadi, kalau ra'aitul qadiya. Nah, ini namanya iseman manqus. Jadi kalau Ra'aitul qadiyah, kalau ja'al qadiyah alasannya lisikol abad, karena lisan orang Arab memang selamat sekali. Dia merasakan oh ini, makanya lahirlah ilmu fasahah wal balaghah dari sana itu. Jadi karena apa? Membacanya itu tadi. Kalau ada pertentangan, kembalikan kepada bacaan apa? Quraisy. Dibukukan. Setelah dibukukan, jadilah ada satu riwayat mengatakan jumlahnya 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 4. Disebarkan di mana? Di Mekah, di Kufah, di Basrah, ya. Termasuk juga di Syria. Dan di Madinah disimpan satu. Yang di Madinah ini kemudian disebut dengan Mushaf Imam. Mushaf Imam itu adalah yang mushaf yang disimpan di
Di mana? Di Madinah. Kemudian pada masa Ali diperjelas lagi. Karena apa? Karena orang bacanya, karena Mushaf Utsmani itu tidak ada harokat, tidak ada titik. Ya blundrung gitu kan. Karena waktu itu belum ada ngaji seperti alif fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta, a ba ta, kan enak gitu. Me fathah ma, ta fathah ta, me do ma, mo jadi waca loh ya. Karena bikin belum ada. Lalu Abul Aswad Ad-Du'ali disuruh kasih tanda sesuai dengan i'rab. Tapi itu pun belum dalam bentuk tulisan. Tapi kalau ini tahtiyah, kalau ini fauqiyah, gitu kan. Kalau ini musannad, gitu. Jadi tandanya begitu. Ini ada titik 2 di atas, tapi belum berbentuk titik. Baru pada masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf itu di titik. Ada yang mengatakan pada masa Muawiyah, tapi pada masa Hajjaj bin Yusuf ada titik, ada nih kan ya. Termasuk Imam Khalil Al-Baghdadi itu yang disuruh mengatakan ini harokat di atas, ada di bawah, ada tulis. Ya, berkembang lagi menjadi penulisannya secara ar-rasm. Ar-rasm itu metode penulisan khusus, ya. Metode penulisan khusus. Karena penulisan itu ada yang berkaitan dengan zinah, keindahan, ada yang berkaitan dengan lughawiyah, kebahasaan. Kalau yang zinah lahir namanya khot, keindahan khot. Sampai terus khot melundir sampai uang yang diwaca. Golek buntute karena ini khot. Ini namanya gaya apa? Gaya imla'i. Kemudian ada yang secara lughawiyah, kebahasaan. Dari kebahasaan itu namanya rasm. Ya. Menjadi ilmu tersendiri, menjadi ilmu. Maka penulisan Al-Quran tidak sama dengan tulisan yang lain. Maka kemudian ada panjang ulaika, ya, ada begini, zakat itu pakai wawu. Tulisannya Al-Quran kata itu rasm. Jadi ada rasm itu, rasm yang al-qiyasi, ya, dalam istilah mutafsir ya, ada ar-rasmu al-qiyasi itu al-imla, imla dibacakan ini sama kayak kita ini ya. Ada kemudian rasm yang disebut dengan rasm arudi. Rasm arudi itu disesuaikan dengan notnya biar pas, gitu ya. Makanya dikenal dalam nahwu ada tanwin taronnum, ada tanwin ghali, gitu kan. Tidak semua tanwin tanda kalimat isim karena dia bisa masuk ke huruf, bisa masuk ke fi'il, namanya taronnum. Ini karena apa? Karena memang ada rasm yang bersifat arudi. Tapi rasm yang Utsmani, yang penulisan Al-Quran, yang sampai sekarang itu sampai kepada kita. Nah, disiplin ilmu berkembang lagi pada abad ke-100, ya. Kemudian pada abad ke-1 Hijriah, abad ke-1 Hijriah, abad kedua, ya, lahirlah Hafiz bin Umar. Itu yang merumuskan, kemudian jadilah ilmu tajwid. Itu namanya qiraat. Ya, kemudian yang lebih lengkap yang menjadi banyak rujukan dari qiraat sab'ah itu adalah siapa? Imam Ibnul Mujahid. Siapa namanya? Ibnul Mujahid. Nah, aku dikenal dalam berbagai macam, ada yang masyhur itu yang disebut dengan qiraat sab'ah. Jadi ada qiraatnya Nafi, ada qiraatnya Ibnu Amir. Kalau Nafi itu dia dikembangkannya oleh Muhammad bin Abdurrahman. Kemudian ada lagi qiraatnya Ibnu Amir tadi ya, yang dikembangkan oleh Ibnu Dzakwan. Kemudian ada qiraatnya siapa? Ya itu saya nggak begitu paham dengan qiraat sab'ah ya. Tapi perkembangan ini kemudian lahir sampai sekarang disiplin ilmu namanya tajwid. Ya. Kapan mulai ada? Sebenarnya kalau adanya ada sejak Quran diturunkan, karena Al-Quran dikatakan warattilil Qur'ana tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Itu berarti ada sentuhan bagaimana membaca Quran itu sesuai dengan tajwid. Karena pada masa Nabi turun-temurun itu kan orang pakai musyafahah, mulang langsung dengan bibir ngomong minasyai. Dulu saya qiraatnya kan belajarnya di Kudus. Jadi kalau sulit sekali, saya langsung ke Barwani. A'udzu billahi minasyai. Nah, kalau tajwidnya sama, tapi ketika musyafah itu menjadi minasyai, nggak boleh minasyaito, minasyai, nggak boleh a'udzu, nggak boleh a'udzu. Nah, dia itu rada endel. A'udzu billahi minasyaitonir. Ya, makanya sampai sekarang kita baca, tapi yang pokok bahwa Al-Quran ini al-muta'abbad bikiraati. Orang kalau membaca Quran saja lancar itu ma'as safaratil bararah.
Tapi kalau membaca Qur'annya itu dengan apa? Dengan gradul, falahu ajron. Alladzi yatata'u fi qiraatil Qur'an falahu ajron. Orang yang gradul membaca Quran itu ganjarannya berapa? 2. 1 ganjaran mocone, nomor loro ndromos mergo gradul, tapi harus tetap harus tetap apa? Belajar, harus tetap belajar. Ini Al-Qur'an dari ringkas semua dari Al-Kutub Al-Munazzalah dan Mushaf itu diturun dimaktub di dalam Al-Quran. Maka Quran ini kitab yang paling sempurna, kitab yang paling komplit dan kosmopolit dan bersifat keseluruhan, tidak hanya tertentu kepada satu kabilah, tidak tertentu kepada satu sekte, tidak tertentu kepada satu kelompok saja, tapi semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang besok kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat, ya, disyafaati oleh Al-Quran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?